Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Soliha, NIM T2019-1034. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan pada buku Konsep Dasar Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling, dan saya akan menjelaskan pada bab 1 terlebih dahulu. Bab 1, Konsep Program Bimbingan dan Konseling. Program bimbingan dan konseling adalah satuan rencana keseluruhan dari kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada suatu periode tertentu dengan tujuan untuk memudahkan para konselor sekolah dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam upaya untuk mengembangkan potensi diri peserta didik sehingga merupakan seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling yang ada kaitannya satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang telah ditentukan. Tujuan program bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan penyusunan program adalah agar seluruh kegiatan dapat terorganisasi dan terkoordinasi secara sistematis atau urut, sehingga dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif ke arah pencapaian satu tujuan. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konselor agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tujuan pelayanan bimbingan konseling dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa akan datang. Selanjutnya, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang telah dimilikinya. Terus, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terus, mengatasi hambatan dan kesulitan yang telah dihadapinya. Tujuan khusus bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu membantu siswa untuk mengembangkan motif-motif dan belajar, sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti. Lalu, membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar, serta kesempatan yang ada. Selanjutnya, memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan masalah pengambilan keputusan, dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan. Selanjutnya, membantu siswa untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan sosial. Sasaran program pelayanan bimbingan dan konseling. Secara umum, sasaran dari program bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengembangkan apa yang terdapat pada setiap pribadi individu yang secara optimal, agar setiap individu ini bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Hamrin dan Erikson menyebutkan bahwa bimbingan sebagai aspek program pendidikan yang bersangkutan terutama untuk membantu siswa yang disesuaikan dengan kondisi sekarang dan untuk merencanakan masa depannya yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sosialnya. Jenis-jenis program bimbingan dan konseling. A. Program tahunan, yaitu program bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama 1 tahun untuk masing-masing kelas di sekolah. Yang B. Program semesteran, yaitu program bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama 1 semester untuk masing-masing kelas yang merupakan jabaran dari program tahunan. Yang C. Program bulanan, merupakan program bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Yang D. Program mingguan, merupakan program pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama 1 minggu yang merupakan jabatan dari program bulanan. E. Program harian, merupakan program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Dari kelima jenis program tersebut itu tadi, maka guru pembimbing dan konseling dapat menentukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan bimbingan dan konseling secara terperinci, sesuai dengan waktu periode yang telah ditentukan.
Guru pembimbing dan konseling atau konselor juga dapat menyesuaikan program bimbingan dan konseling yang telah disusun dengan program sekolah agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan beraturan. Prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling. A. Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. 1. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis, kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan memperhatikan berbagai aspek perkembangan individu, serta memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Yang B, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. 1. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. 2. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi lembaga serta berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Yang D, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. 1. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu sehingga keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu tersendiri. Yang 2, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang telah dihadapi. E. Prinsip bimbingan dan konseling di sekolah mengesahkan bahwa penegakan terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya, mampu menerjemahkan ke dalam program dan hubungan dengan sejawat dan personal sekolah lainnya, memiliki komitmen dan keterampilan untuk membantu peserta didiknya, dan mampu bekerja sama membina hubungan yang harmonis dan dinamis dengan kepala sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ke bab 2, yaitu konsep evaluasi program. A. Pengertian evaluasi program. Tahap yang telah dilakukan kepada seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sampai saat ini pada sebuah program dengan menerapkan prosedur ilmiah yang secara turut untuk menilai sebuah yang telah sudah dirancang. Selanjutnya, menyajikan berbagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu program. Yang B. Model-model evaluasi pendidikan. Sebenarnya model-model evaluasi pendidikan ini banyak, tapi yang saya ambil itu ada 3. Yang pertama, Goal Oriented Evaluation Model. Dengan demikian, evaluasi model ini memfokuskan pada bagaimana tujuan yang telah ditetapkan itu sudah terlaksanakan dan tercapai atau belum. Menurut model ini, proses pencapaian tidak mendapat perhatian utama. Yang menjadi perhatian utama adalah tujuan program yang sudah ditetapkan pada sebelumnya. Dalam pendidikan, kegiatan yang biasa dievaluasi oleh pendekatan ini bisa dilakukan dengan sederhana mungkin pada kegiatan harian di kelas atau kegiatan di sekolah. Yang kedua, formative summative evaluation model. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Evaluasi ini dilakukan ketika program masih berlangsung atau ketika program ini masih dekat dengan permulaan program. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung sekaligus mengidentifikasi hambatan. Evaluasi sumatif ini digunakan untuk menilai kegunaan suatu objek. Evaluasi ini dilaksanakan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengukur ketercapaian program. Yang ketiga, Countance Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Stack Kaufman.
Steck menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu deskripsi, dan perimbangan. Model ini menekankan kepada evaluator agar membuat keputusan atau penilaian tentang program yang sedang dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap. Lalu C. Komponen evaluasi proses atau program dan personil. A. Komponen evaluasi program. Evaluasi program merupakan cara yang digunakan untuk menentukan sejauh mana program yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan berfungsi secara optimal. B. Evaluasi personil. Evaluasi personil adalah kegiatan menilai efektivitas pekerjaan konselor sekolah dalam rangka kerja penyelenggaraan bimbingan dan konseling komprehensif. Yang langkah-langkah pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. 1. Merumuskan masalah atau instrumentasi. Karena tujuan evaluasi adalah memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil keputusan, maka konselor ini perlu untuk menyiapkan instrumen yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi nantinya. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program, maka konselor perlu menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut. Instrumen itu diantaranya inventory, angkat pedoman wawancara, dan studi dokumentasi. Yang ketiga, mengumpulkan data dan menganalisis data. Setelah data ini diperoleh, maka data itu dapat dianalisis, yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah belum tercapai. 4. Melakukan tindakan lanjut atau bisa disebut dengan follow up. Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka dapat dilakukan kegiatan tidak lanjut. Kegiatan pada langkah ini meliputi 1. Memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. 2. Mengembangkan program dengan cara mengubah atau menambah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas atau efektivitas program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 3, kriteria evaluasi program. Kriteria evaluasi program adalah suatu ukuran yang dapat dijadikan patokan yang disusun berdasarkan kondisi dan ketercapaian program. Memuat aturan-aturan tentang cara membentukkan peringkat terhadap data mentah yang diperoleh dari lapangan sehingga memiliki makna dan mudah dipahami. Dengan demikian, kriteria evaluasi program di sini merupakan patokan sebagai tolak ukur atau standar yang digunakan untuk mengukur kondisi objek yang akan dinilai nantinya. Kriteria ini dapat menunjukkan suatu tingkatan atau jenjang dalam bentuk kata, keadaan, atau predikat. Maksudnya begini, bila kurang dari 56% komponen evaluasi terpenuhi atau tercapai, maka hasil evaluasi ini dapat dikategorikan dalam kriteria kurang. Selanjutnya, bila 57% sampai 70% komponen evaluasi terpenuhi atau tercapai, maka hasil evaluasi ini dapat dikategorikan dalam kriteria cukup. Lalu, bila 71% sampai 85% komponen evaluasi terpenuhi atau tercapai, maka hasil evaluasi dikategorikan dalam kriteria baik. Selanjutnya, bila 86% sampai 100% komponen evaluasi terpenuhi atau tercapai, maka hasil evaluasi ini dapat dikategorikan dalam kriteria yang sangat baik. Sekian dari saya. Apabila waktu menjelaskan ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.